Selamat datang di dunia yang semakin canggih, di mana teknologi bukan lagi sekadar alat, melainkan mitra yang cerdas. Hari ini, kita akan menyelami salah satu inovasi paling revolusioner di era modern, kecerdasan buatan, atau yang lebih akrab kita sebut AI. Mari kita bongkar bersama apa sebenarnya AI itu dan bagaimana ia bekerja di balik layar. Secara sederhana, AI adalah sebuah teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia. Bayangkan sebuah mesin yang bisa berpikir, belajar, dan bahkan membuat keputusan layaknya kita. Inilah esensi dari AI yang terus berkembang pesat. Kemampuan kognitif yang ditiru oleh AI sangat beragam. Mulai dari belajar hal-hal baru, memecahkan masalah yang kompleks, hingga membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Semua ini dilakukan dengan kecepatan dan skala yang jauh melampaui kapasitas manusia. AI memungkinkan mesin untuk memahami dunia di sekitarnya, memproses informasi, dan merespons dengan cara yang cerdas. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, melainkan kenyataan yang sudah kita rasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dari rekomendasi film hingga asisten virtual, AI ada di mana-mana. Jika AI adalah otak, maka data adalah bahan bakarnya. Sama seperti manusia membutuhkan makanan untuk berpikir dan berfungsi, AI membutuhkan data dalam jumlah yang sangat besar untuk bisa belajar dan berkembang. Tanpa data, AI hanyalah program kosong tanpa kemampuan. Data ini bisa datang dalam berbagai bentuk dan jenis. Bisa berupa teks dari jutaan artikel dan buku, gambar dari miliaran foto, suara dari percakapan dan musik, atau informasi lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bit data adalah pelajaran baru bagi AI. Semakin banyak data yang diberikan kepada AI, semakin baik pula kemampuannya dalam belajar. Bayangkan seorang siswa yang memiliki akses ke perpustakaan tak terbatas, ia akan menjadi jauh lebih pintar daripada siswa yang hanya memiliki sedikit buku. Prinsip yang sama berlaku untuk AI. Korelasi antara data dan kemampuan AI sangatlah kuat. Dengan data yang melimpah, AI dapat mengidentifikasi pola-pola tersembunyi yang bahkan tidak disadari oleh manusia. Pola-pola inilah yang menjadi dasar bagi AI untuk membuat prediksi yang akurat dan keputusan yang cerdas. Data yang berkualitas tinggi dan bervariasi juga sangat penting. AI yang dilatih dengan data yang beragam akan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang dunia. Ini memungkinkan AI untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan memberikan hasil yang lebih relevan. Singkatnya, data adalah fondasi dari setiap sistem AI yang sukses. Semakin banyak dan semakin baik data yang diserap, semakin cerdas dan efektif pula AI tersebut dalam menjalankan tugasnya. Ini adalah siklus yang terus berputar dan saling menguatkan. Jika data adalah bahan bakar, maka pembelajaran mesin atau machine learning (ML) adalah otaknya. ML adalah inti dari cara kerja AI, sebuah metode yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Ini adalah revolusi dalam pemrograman. ML memungkinkan AI untuk belajar dari pengalaman, sama seperti manusia. Alih-alih diberitahu setiap langkah yang harus dilakukan, AI diberi data dan algoritma yang memungkinkannya menemukan pola dan membuat keputusan sendiri. Ini adalah lompatan besar dari pemrograman tradisional. Konsep belajar tanpa diprogram secara eksplisit adalah kunci di sini.
Bayangkan Anda ingin mengajari komputer mengenali kucing. Dengan pemrograman tradisional, Anda harus menulis jutaan baris kode yang menjelaskan setiap detail kucing. Dengan ML, Anda cukup menunjukkan ribuan gambar kucing, dan AI akan belajar sendiri. ML adalah cabang dari AI yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data. Algoritma ini dirancang untuk mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan meningkatkan kinerja seiring waktu. Ini adalah proses adaptif yang berkelanjutan. Melalui ML, AI dapat mengidentifikasi hubungan yang kompleks dalam data yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia. Ini memungkinkan AI untuk melakukan tugas-tugas seperti pengenalan wajah, penerjemahan bahasa, atau bahkan diagnosis penyakit dengan akurasi yang luar biasa. ML adalah alasan mengapa AI bisa menjadi begitu adaptif dan serbaguna. Ini adalah mesin pembelajaran yang terus-menerus menyempurnakan dirinya sendiri, menjadi lebih baik setiap kali ia berinteraksi dengan data baru. Ini adalah kekuatan pendorong di balik sebagian besar aplikasi AI modern. Pembelajaran mesin bukanlah satu metode tunggal, melainkan sebuah payung besar yang mencakup beberapa pendekatan berbeda. Setiap pendekatan memiliki cara unik dalam belajar dari data dan cocok untuk jenis masalah yang berbeda. Mari kita selami 3 jenis utamanya. Pembelajaran terawasi adalah jenis ML yang paling umum dan mudah dipahami. Dalam metode ini, AI dilatih menggunakan data yang sudah diberi label atau diawasi. Artinya, setiap bagian data memiliki jawaban yang benar yang sudah diketahui. Contoh paling klasik adalah pengenalan gambar. Jika kita ingin AI mengenali kucing, kita akan memberinya ribuan gambar kucing yang sudah diberi label kucing. Kita juga memberinya gambar anjing yang diberi label anjing, dan seterusnya. AI belajar dari contoh-contoh ini. AI belajar mengidentifikasi pola berdasarkan label yang diberikan. Ia akan mencari fitur-fitur unik yang membedakan kucing dari anjing, seperti bentuk telinga, kumis, atau tekstur bulu. Proses ini seperti seorang siswa yang belajar dari buku pelajaran yang sudah ada jawabannya. Setelah AI dilatih dengan data berlabel yang cukup, ia dapat membuat prediksi berdasarkan pola yang telah dipelajarinya. Ketika Anda menunjukkan gambar baru yang belum pernah dilihatnya, AI akan dapat mengidentifikasi apakah itu kucing atau bukan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Pembelajaran terawasi sangat efektif untuk tugas-tugas di mana kita memiliki banyak data historis dengan hasil yang diketahui. Contohnya termasuk klasifikasi email spam, prediksi harga rumah, atau diagnosis penyakit berdasarkan gejala yang sudah teridentifikasi. Kualitas label pada data pelatihan sangat krusial dalam pembelajaran terawasi. Jika labelnya salah atau tidak konsisten, AI akan belajar hal yang salah dan prediksinya tidak akan akurat. Ini adalah fondasi yang harus kokoh. Berbeda dengan pembelajaran terawasi, pembelajaran tak terawasi adalah tentang membiarkan AI belajar dari data tanpa label. Ini seperti memberikan AI sebuah tumpukan besar informasi dan memintanya untuk menemukan makna atau struktur di dalamnya sendiri. Tidak ada jawaban yang benar yang diberikan sebelumnya. Dalam skenario ini, AI mencari pola dan struktur dalam data secara mandiri. Ia akan mencoba mengelompokkan data yang serupa atau menemukan hubungan tersembunyi yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Ini adalah eksplorasi data yang lebih bebas.
Bayangkan Anda memiliki ribuan lagu dan ingin mengelompoknya berdasarkan genre, tetapi Anda tidak memiliki label genre untuk setiap lagu. Pembelajaran tak terawasi dapat membantu AI menemukan kelompok-kelompok lagu yang memiliki karakteristik musik serupa, seperti tempo, instrumen, atau melodi. Contoh lain yang sangat relevan adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. AI dapat menganalisis riwayat pembelian, preferensi produk, dan interaksi pelanggan untuk mengidentifikasi segmen-segmen pelanggan yang berbeda. Ini membantu bisnis memahami target pasar mereka. Pembelajaran tak terawasi sangat berguna ketika kita tidak memiliki data berlabel atau ketika kita ingin menemukan wawasan baru yang tidak terduga dari data. Ini adalah alat yang ampuh untuk penemuan pola dan eksplorasi data yang mendalam. Meskipun tidak ada label yang memandu, AI dalam pembelajaran tak terawasi menggunakan algoritma canggih untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dalam data. Ini memungkinkan AI untuk menciptakan kategori atau dimensi baru yang dapat membantu kita memahami data dengan lebih baik. Pembelajaran penguatan adalah jenis ML yang paling mirip dengan cara manusia belajar melalui pengalaman. AI belajar melalui proses coba-coba, berinteraksi dengan lingkungannya, dan menerima umpan balik dalam bentuk imbalan atau hukuman. Bayangkan AI sebagai seorang anak yang belajar bermain game. Setiap kali ia melakukan tindakan yang benar, seperti melewati rintangan atau mengumpulkan poin, ia menerima imbalan. Jika ia melakukan kesalahan, seperti jatuh ke jurang, ia menerima hukuman. AI akan terus mencoba berbagai tindakan dan strategi untuk memaksimalkan imbalan yang diterimanya. Ini adalah proses iteratif di mana AI secara bertahap menyempurnakan perilakunya untuk mencapai tujuan tertentu. Ia belajar dari konsekuensi tindakannya. Contoh paling terkenal dari pembelajaran penguatan adalah AI yang bermain game, seperti AlphaGo yang mengalahkan juara dunia Go. AI ini tidak diprogram dengan setiap gerakan yang mungkin, melainkan belajar melalui jutaan simulasi permainan, mengidentifikasi strategi terbaik untuk menang. Selain game, pembelajaran penguatan juga digunakan dalam robotika untuk mengajari robot melakukan tugas-tugas fisik dalam sistem navigasi otonom dan bahkan dalam optimasi rantai pasokan. Ini adalah metode yang sangat kuat untuk masalah yang melibatkan pengambilan keputusan sekuensial. Kunci dari pembelajaran penguatan adalah definisi yang jelas tentang imbalan dan hukuman. AI akan selalu berusaha untuk mencapai keadaan yang paling menguntungkan. Ini memungkinkan AI untuk belajar perilaku yang kompleks dan adaptif dalam lingkungan yang dinamis. Di balik banyak kemajuan AI modern, terutama dalam pengenalan pola dan pemrosesan data kompleks, terdapat sebuah arsitektur yang sangat kuat, jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Networks (ANNs). Ini adalah model komputasi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Bayangkan otak kita dengan miliaran neuron yang saling terhubung. Jaringan saraf tiruan mencoba meniru struktur ini dalam bentuk digital. Mereka terdiri dari lapisan-lapisan neuron buatan yang saling terhubung, membentuk sebuah jaringan yang kompleks. Data masuk melalui lapisan input, kemudian diproses melalui satu atau lebih lapisan tersembunyi, dan akhirnya menghasilkan output melalui lapisan output. Setiap neuron dalam jaringan menerima input, melakukan perhitungan sederhana, dan meneruskan hasilnya ke neuron berikutnya. Setiap koneksi antar neuron memiliki bobot yang menentukan seberapa kuat sinyal yang diteruskan.
Selama proses pelatihan, bobot-bobot ini disesuaikan secara terus-menerus. Penyesuaian inilah yang memungkinkan jaringan untuk belajar dan meningkatkan akurasinya. Jaringan saraf tiruan memungkinkan AI untuk mengenali pola yang sangat kompleks dalam data. Ini bisa berupa pola dalam gambar, suara, atau bahkan teks. Kemampuan ini jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh algoritma tradisional. Misalnya, dalam pengenalan wajah, jaringan saraf tiruan dapat belajar mengenali fitur-fitur halus seperti bentuk mata, hidung, dan mulut, serta bagaimana fitur-fitur tersebut saling berhubungan. Ini memungkinkan identifikasi yang sangat akurat bahkan dalam kondisi yang berbeda. Dengan kemampuannya untuk memproses informasi secara paralel dan belajar dari data yang sangat besar, jaringan saraf tiruan memungkinkan AI membuat prediksi yang sangat akurat. Ini adalah tulang punggung dari banyak aplikasi AI yang kita gunakan setiap hari, seperti asisten suara dan sistem rekomendasi. Perkembangan jaringan saraf tiruan, terutama dalam bentuk deep learning, pembelajaran mendalam, telah membuka pintu bagi terobosan besar dalam AI. Ini adalah salah satu alasan mengapa AI menjadi begitu kuat dan serbaguna di era sekarang. Membangun sebuah sistem AI yang cerdas bukanlah proses sekali jadi. Ini adalah siklus berkelanjutan yang melibatkan pelatihan, evaluasi, dan penyempurnaan. Proses ini sangat penting untuk memastikan AI dapat bekerja dengan optimal dan memberikan hasil yang akurat. Pertama, AI dilatih dengan data yang relevan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Selama pelatihan ini, algoritma AI akan menyesuaikan parameter internalnya, seperti bobot dalam jaringan saraf tiruan, untuk belajar dari pola-pola dalam data. Ini adalah fase pembelajaran intensif. Setelah pelatihan awal, kinerja AI dievaluasi menggunakan data yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ini penting untuk menguji seberapa baik AI dapat menggeneralisasi pengetahuannya ke situasi baru. Evaluasi ini memberikan gambaran objektif tentang kemampuan AI. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja AI belum sesuai harapan, model akan disesuaikan. Ini bisa berarti mengubah arsitektur jaringan, menyesuaikan parameter pelatihan, atau bahkan menambahkan lebih banyak data pelatihan. Ini adalah fase perbaikan. Setelah penyesuaian, AI dilatih ulang dengan data yang sama atau data baru. Proses pelatihan ulang ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi dan meningkatkan akurasi serta efisiensi AI. Ini adalah siklus umpan balik yang berkelanjutan. Siklus pelatihan, evaluasi, dan penyempurnaan ini terus berulang hingga akurasi yang diinginkan tercapai. Terkadang, proses ini bisa memakan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, terutama untuk model AI yang sangat kompleks dan data yang sangat besar. Penyempurnaan AI juga melibatkan penanganan bias dalam data. Jika data pelatihan memiliki bias, AI akan belajar bias tersebut dan prediksinya bisa menjadi tidak adil atau tidak akurat. Oleh karena itu, membersihkan dan menyeimbangkan data adalah bagian krusial dari proses ini. Proses pelatihan dan penyempurnaan ini memastikan bahwa AI tidak hanya cerdas, tetapi juga andal dan relevan dengan tujuan yang diinginkan. Ini adalah kerja keras di balik layar yang memungkinkan AI memberikan manfaat nyata dalam kehidupan kita. Dari definisi dasar hingga proses pelatihan yang kompleks, kita telah menjelajahi bagaimana kecerdasan buatan bekerja.
AI adalah teknologi yang terus berkembang, dan pemahaman tentang cara kerjanya adalah kunci untuk memanfaatkan potensinya secara maksimal.